berbahagia teman-teman perwakilan kelas serta rekan OSIS yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara debat calon ketua OSIS periode 2023-2024. Sebelum masuk ke acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ardelia Mutiara sebagai moderator pada siang hari ini. Susunan acara pada siang hari ini adalah pembukaan, kedua sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Banguntapan, ketiga sambutan Ketua OSIS, keempat pembacaan tata cara debat, kelima acara inti, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara pertama, mari kita buka debat pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar. Acara kedua yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Banguntapan kepada Bapak Tri Giharto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, ada Pak Robiri, Pak Rudi, Ibu Panca. Yang kami hormati Ibu Guru, Bapak Guru, yang sungguh sangat saya banggakan, anak-anakku, siswa SMA Negeri 2 Banguntapan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bahagia bisa dipertemukan di hall atas ini, di ruang serbaguna ini dalam keadaan baik, sehat, dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan Pemilos, di mana pada kegiatan siang hari ini adalah agenda yang pertama yang saya lihat yaitu adalah untuk debat. Nah, kegiatan ini adalah sebagai rangkaian Pemilos di mana anak-anak yang nanti tentunya akan menjabat sebagai eksekutifnya di SMA ini. Kalau di mahasiswa BEM-nya, kita adalah di OSIS-nya ini. Kalau kita adalah OSIS, ini adalah organisasi yang resmi, organisasi yang paling tinggi di SMA ini adalah OSIS, di mana itu nanti di bawahnya ada organisasi-organisasi yang lain. Itu adalah bagian anaknya dari OSIS itu. Sehingga kita berharap untuk pemilihan OSIS Pemilos ini nanti bisa berlangsung lancar dan kita memperoleh calon-calon ketua OSIS yang tentunya menjadi harapan kita semua, harapan sekolah ini, harapan Bapak Ibu Guru, harapan anak-anak yang endingnya adalah bisa kontribusi kepada sekolah ini, memajukan sekolah ini, berkontribusi, berkomitmen bersama pengurus yang terbentuk itu. OSIS yang ke depan harus lebih baik pada OSIS yang sudah ada selama ini. Ini harapan kita. Sekali lagi, acara ini juga sebagai ajang untuk belajar berdemokrasi. Kalau Bu Sri itu sampaikan bahwa ini adalah sesungguhnya demokrasi yang sesungguhnya di sekolah. Kita langsung praktek belajar yang sesungguhnya, yang nanti kita berharap yang duduk di depan ini nanti bisa duduk di parlemen di Senayan sana. Ini harapan kita. Ya, karena demikian orang yang sekarang pengalaman duduk di parlemen itu adalah dulu di saat SMA-nya itu aktivis, di saat di kuliahnya itu aktivis. Coba kamu baca autobiografi orang-orang yang di parlemen sana, itu rata-rata aktivis semua di saat di SMA-nya, aktivis di saat di perguruan tingginya. Sekarang dari pimpinan parpol, dari DPR, jadi itu rata-rata adalah orang-orang yang dulu memang aktif di organisasi. Nah, kita berharap nanti juga anak-anak kita dari SMA 2 Banguntapan itu ada yang sukses untuk mewarisi seperti yang ada di Senayan di sana. Harapan kita mudah-mudahan nanti bisa berlangsung lancar, selamat berkompetisi, selamat berdemokrasi, selamat belajar tentunya yang tidak kalah pentingnya. Mudah-mudahan yakinlah apa yang Anda lakukan dapat keberkahan nanti, karena pengalaman ini tidak ada di yang lain,
selama Anda sekali saja saat duduk di SMA ini, pengalaman yang didapat sekali saat di SMA ini. Terima kasih. Wonten kirang langkung nyemangaken bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua OSIS Kepala periode 2022-2023 kepada Saudara Arnel Raffi Abdeliano, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tri Widianto, SPD MPD, selaku Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Penguntapan. Yang saya hormati pula Bapak Waka semuanya 1, 2, 3, 4. Yang saya hormati juga Bu Ari selaku pemimpin OSIS dan Bu Sri Mulyani. Dan yang saya banggakan teman-teman perwakilan kelas yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara debat pemilihan ketua OSIS periode 2023-2024. Alhamdulillah kita dapat bertemu di hal atas ini dengan sehat walafiat. Jadi alhamdulillah saya dapat memberikan sambutan di depan ini untuk acara pemilihan ketua OSIS periode 2023-2024. Jadi rangkaian acaranya ada 3, yaitu acara debat yang pertama, lalu besok hari Jumat ada orasi setelah senam, lalu acara puncaknya ada di hari Selasa tanggal 6, tanggal 5, tanggal 5. Itu akan seharian full, kemungkinan besar selesai jam 1 lebih. Seperti itu, dan hasilnya akan diberitahu di harinya langsung ya Pak. Langsung di sorenya hasilnya akan disiapkan di IG OSIS Kepala. Lalu boleh minta tolong dengan teman-teman perwakilan kelas, nanti jika teman-teman yang di kelas ingin melihat debatnya berlangsung seperti apa, bisa melihat di YouTube 2 Penguntapan, SMA 2 Penguntapan. Seperti itu. Jadi hari ini kita tidak melakukan live, tapi kita melakukan video nokat. Monggo teman-teman yang ada di kelas bisa melihat video tersebut. Mungkin seperti itu aja bagi saya. Harapan saya semoga yang terpilih besok dapat melanjutkan OSIS SMA Negeri 2 Penguntapan menjadi OSIS yang lebih baik, ada perubahan, tidak hanya seperti ini saja. Selamat untuk kelima kandidatnya. Saya tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Arnel atas sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan tata cara debat pada siang hari ini. Yang pertama, kandidat diberi waktu 1 menit untuk berbicara. Yang kedua, setiap pertanyaan akan dijawab oleh seluruh kandidat. Yang ketiga, kandidat hanya diberi 1 kesempatan untuk menyanggah kandidat lain. Yang keempat, setiap kandidat yang argumentasinya disanggah diberi kesempatan untuk menanggapi sanggahan tersebut. Jika waktu menjawab kandidat sudah habis, kandidat tidak diperbolehkan untuk melanjutkan jawabannya. Kandidat diperbolehkan menyebutkan nama kandidat lain saat melakukan penyanggahan. Terakhir, audiens dilarang membuat gaduh saat debat berlangsung. Memasuki acara inti, kepada kandidat dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan visi misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Atifah Syahida Altarnisa dari fase E1. Nomor urut 3. Visi saya di sini adalah untuk meningkatkan jiwa sosial dan kepemimpinan dalam OSIS Kepala, melalui komunikasi yang kuat serta mewujudkan hubungan atau relasi yang kuat antar OSIS maupun warga sekolah SMA Negeri 2 Penguntapan. Misi saya di sini adalah yang pertama, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman
Dan yang kedua, menciptakan peluang dan kesempatan untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri secara personal dan maupun secara sosial. Dan yang ketiga adalah mendukung tumbuhnya rasa tanggung jawab, kejujuran, dan rendah hati. Dan yang terakhir adalah mendorong kedisiplinan kepada peraturan sekolah sesuai dengan nilai moral Pancasila. Cukup sekian. Jawaban saya adalah bersama 63 majukan Bandung. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadi Akbar Ramadan dari kelas 11 fase MA 3. Di sini saya merupakan kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Balikpapan sebagai organisasi yang memiliki jiwa bertanggung jawab, profesional, amanah, sopan, dan ramah, serta mampu menampung semua aspirasi dari seluruh warga sekolah SMA Negeri 2 Balikpapan, baik berupa kritik maupun saran. Misi saya yang pertama adalah menanamkan sikap bertanggung jawab, profesional, amanah, sopan, dan ramah kepada seluruh anggota OSIS kepala. Yang kedua adalah menjalin hubungan yang baik kepada seluruh warga sekolah SMA Negeri 2 Balikpapan. Dan yang terakhir adalah mengadakan kotak saran untuk seluruh warga SMA Negeri 2 Balikpapan. Pilih nomor 1, pasti maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Sabrina Syifaul Qalbi sebagai kandidat ketua OSIS nomor urut 4. Saya di sini akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS. Visi saya menjadikan OSIS Kepala sebagai organisasi yang lebih bermutu, kolaboratif, aktif, dan progresif dalam setiap kegiatan, baik di lingkungan sekolah, di bidang internal maupun luar sekolah. Misi saya yang pertama, mengadakan kegiatan atau pelatihan dalam rangka peningkatan mutu dan profesionalisme bagi segenap pengurus OSIS maupun siswa SMA Negeri 2 Balikpapan. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan positif baik akademik maupun non-akademik demi meningkatkan bakat, potensi, dan kreativitas siswa. Yang ketiga, membuat program kerja unggulan yang dapat menciptakan sinergisitas tinggi, jiwa aktif, dan kreatif pada siswa-siswi SMA Negeri 2 Balikpapan. Jangan lupa, nomor 4, pilihan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jerry Santara Bowo. Saya dari kelas fase E7. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Saya memiliki misi yaitu menjadikan OSIS SMA 2 Balikpapan sebagai tempat penyalur aspirasi ide siswa untuk mengembangkan hal-hal baru bagi sekolah. Saya memiliki misi yang pertama adalah menjadikan siswa-siswi SMA 2 Balikpapan sebagai siswa-siswi yang bertanggung jawab dan taat juga tertib serta berpikir kritis. Yang kedua, menjalankan program kerja secara efektif dan efisien supaya terlaksana dengan baik dan terstruktur. Yang ketiga, membuat program kerja yang kreatif yang berbeda dari sebelumnya. Untuk program kerja unggulan, saya memiliki satu program kerja unggulan, yaitu mengikut sertakan kembali SMA 2 Balikpapan dalam event DBL ketika saya menjabat sebagai ketua OSIS. Untuk jawaban saya, jangan lupa pilih nomor 2 karena bersama nomor 2 baru sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu guru. Perkenalkan, saya Safana Romadija dari kelas 11 fase B1. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Mulai dengan visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi responsif yang dapat menampung aspirasi dan kreativitas siswa untuk mengembangkan potensinya sehingga menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 2 Balikpapan menjadi pribadi yang berprestasi, berakhlak mulia, dan mampu membawa nama baik di sekolah. Lalu misi saya ada 3, dimulai yang pertama yaitu membudayakan sikap saling menghormati antar warga sekolah dan antar ke-6 anggota organisasi yang ada di SMA ini. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan siswa agar terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan aman. Dan yang terakhir, mengadakan event-event di bidang pendidikan, olahraga, kesehatan lingkungan, keterampilan, dan keagamaan untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Jadi jangan lupa pilih nomor 5 untuk keberhasilan bersama. Terima kasih.
dengan izin, saya izin menyanggah kandidat nomor 2. Di program unggulanmu kamu bilang bakal mengikut sertakan kembali SMA di 2 Banguntapan dalam DBL. Itu caramu itu bagaimana? Sementara kamu itu belum tahu sebenarnya dari kemarin, tahun-tahun kemarin juga kita ingin ikut, tapi tidak semudah itu. Ngomong itu mudah ya, ikut sertakan, tapi kenyataannya tidak segampang itu. Jadi langkah apa yang bakal kamu lakuin untuk bisa membuat SMA Negeri Banguntapan kembali mengikuti DBL? Terima kasih. Kepada Saudari Jeko dipersilahkan untuk menanggapinya. Sebelumnya terima kasih atas penyanggaannya. Jadi di sini saya akan jawab yang saudara Kandi tanyakan tadi. Jadi bagaimana cara saya untuk ikut sertakan kembali? Nah, untuk dari saya sendiri, saya akan pertama mendekatkan diri kepada mungkin dari wali kelas saya, dan kebetulan beliau adalah guru olahraga yang menjunjung tinggi prestasi non akademik. Jadi itu langkah pertama saya yang mengambil. Dan kemudian yang kedua, saat saya nanti terpilih jadi ketua OSIS, saya lebih akan mendekatkan diri juga kepada guru-guru lain atau juga bahkan siswa-siswa, dan saya akan berkoordinasi dengan mereka untuk bagaimana cara yang tepat atau langkah yang tepat untuk bisa mengatasi solusi ini. Terima kasih, itu sekian dari saya. Terima kasih. Ada kandidat yang lain ingin menyanggah? Izin menyanggah untuk kandidat Jericho, kandidat nomor 2. Bagaimana kalau ada halangan dari siswa lain? Istilahnya siswa lain itu tidak mendukung apa yang kamu inginkan, tidak satu visi dengan kamu, tidak satu visi dan misi dengan kamu. Terima kasih. Saudara Jeko boleh menanggapi. Baik, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya itu adalah bagaimana jika siswa lain itu tidak sepemikiran dengan saya. Nah, itu saya usulkan berdasarkan juga permintaan dari siswa lain yang kebetulan juga mengikuti ekstra basket. Nah, dari coachnya sendiri itu atau pelatihnya itu sebenarnya juga ingin mengikut sertakan SMA ini untuk kembali ke DBL. Nah, untuk demokrasinya itu mungkin teman-teman juga perlu sosialisasi juga bahwa nanti di lapangan itu tidak cuma sekedar basket. Kita juga ada supporteran, kita juga ada bisa kenal teman banyak. Nah, itu sensasi yang mungkin belum dirasakan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kandidat lain yang ingin menyanggah. Apakah dari kandidat ada yang ingin menyanggah kandidat lain? Jika tidak ada, saya lanjut ke babak selanjutnya. Terima kasih atas sanggahan yang diberikan. Babak kedua adalah penyelesaian masalah. Baik, kepada kandidat, bagaimana tanggapan Anda tentang penyalahgunaan sosial media di lingkungan SMA Negeri 2 Banguntapan dan berikan solusinya mengenai hal tersebut? Waktu 30 detik untuk berpikir dimulai dari sekarang.
itu masa-masanya kegagalan di sosial media, seperti kayak kita bisa lihat di TikTok itu sekarang banyak banget yang mengumbar auratnya kayak demi viral, demi dia itu terkenal, itu dia rela melakukan apapun. Jadi menurut saya ya, untuk warga Bandung saya kan belum tahu semuanya orang-orangnya itu kayak gimana, mereka bikin TikTok, mereka macam-macam atau enggak. Tapi kalau mungkin seperti itu, saya bakal ngadain sosialisasi yang melibatkan semua warga sekolah SMA Negeri Bambang Utawan. Sosialisasi berupa ajakan dan pentingnya untuk menjaga di sosial media, seperti itu. Terima kasih. Saudara Talita boleh menjawab? Menurut saya, bagaimana tanggapan Anda tentang penyalahgunaan sosial media di lingkungan SMA Negeri Bambang Utawan? Penyalahgunaan sosial media dapat ditanggulangi dengan bekal yang cukup. Jadi kita bekali masyarakat SMA Negeri Bambang Utawan dengan baik dan bersosial media, karena sosial media memiliki dampak yang besar sehingga penggunaannya harus bijak. Terima kasih. Dilanjutkan Saudara Jericho. Terima kasih. Pendapat saya tentang penyalahgunaan sosmed di SMA N2 Bambang Utawan dan solusinya. Nah, untuk saat ini sudah banyak guru juga yang tidak bosan-bosan mengingatkan ke masing-masing kelas itu tentang penyalahgunaan media sosial. Nah, menurut saya hal itu bisa diantisipasi juga dengan kegiatan di MLS. Di awal itu juga sudah disampaikan dengan pramateri-pramateri yang seperti itu, juga dengan pematerinya. Nah, untuk selebihnya itu ada di penguasaan diri dari masing-masing siswanya, dari tentang bagaimana aturan yang baik dan benar dan tidak mengandung unsur yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dilanjutkan Saudari Savana. Menurut saya, dengan mengajukan kerjasama dengan pihak orang tua dan pihak sekolah untuk menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan sopan santun agar tidak teledor saat menggunakan sosial media. Jadi yang perlu disosialisasi tidak hanya muridnya saja, tapi juga orang tuanya juga. Terima kasih. Terima kasih atas argumentasinya. Kepada kandidat yang ingin menyanggah, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Izin menyanggah, saya ingin menyanggah pendapat dari Saudara Fandi. Tadi dikatakan bahwa dengan mengadakan sosialisasi. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang itu tidak cukup dengan sosialisasi. Bahkan dengan sosialisasi pun setelah pulang dari sosialisasi mereka melupakan hal itu. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Terima kasih. Terima kasih atas sanggahannya. Izin menjawab. Menurut saya sosialisasi seperti yang kayak kamu sampaikan tadi, ibaratnya kita di MPLS, itu MPLS juga sama aja sosialisasi. Seandainya kalau mereka mengulangi lagi, kita nggak bisa sepenuhnya untuk membimbing anak itu bukan tanggung jawab kita. Anak itu memiliki hak masing-masing. Pentingnya kita bersosialisasi, kita mengasihi informasi yang penting. Kalau mereka tetap mengulangi, mereka tidak peduli, ya mau bagaimana lagi? Itu hak mereka. Kita tidak bisa sepenuhnya untuk menyampaikan hak mereka. Itu menurut saya udah tanggung jawab orang tua. Balik lagi mungkin orang tua bisa mengajarkan seperti yang di kandidat nomor 5, bisa mengajarkan lebih tentang sopan, moral, seperti itu. Kalau untuk tanggung jawab itu bukan tanggung jawab kita lagi. Pentingnya kita udah ngajarin sosialisasi. Kalau seandainya mereka tetap melakukan hal tersebut, ya mau bagaimana lagi? Karena itu udah bukan tanggung jawab kita lagi. Kita bukan pengurus anak itu. Waktu habis. Selanjutnya Saudari Atifah. Saya ingin menyanggah Saudara Kak Fandi. Masih berkaitan tentang pertanyaan tadi. Yang saya ingin sanggah adalah bagaimana jika siswa tersebut tetap berdiri pada pendapatnya itu dan tidak ingin merubah perilaku yang buruknya tersebut, dan
Jadi itu udah tanggung jawab orang tua. Tapi kalau seandainya tadi kan bilang udah diamanai saya ya, berarti saya udah bertanggung jawab sepenuhnya. Di situ tentu saya bakal ngobrol langsung dengan anaknya, karena itu udah tanggung jawab saya kan. Posisinya saya mungkin menggantikan peran orang tuanya. Di situ jelas saya bakal ngobrol langsung dengan anaknya. Saya bakal kasih tahu, ya bakal saya nasihati, dan di situ saya tetap mengawasi anak itu. Karena ini udah tanggung jawab saya kan, bukan tanggung jawab orang tua lagi. Jadi saya tetap bakal ngobrol langsung dengan anaknya, dan di situ saya nggak langsung lepas tangan. Di situ bakal saya amati anaknya itu bakal ngapain aja. Kalau seandainya masih kayak gitu, saya tegur lagi, tegur seperti itu. Terima kasih. Apakah kandidat lain ada yang ingin menyanggah? Baik, jika tidak ada yang ingin menyanggah, sesi terakhir adalah tanya jawab. Penanya pertama adalah Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banguntapan kepada Bapak Tri Giharto Sarjana Pendidikan Siswa Pendidikan, dipersilakan. Saya ingin tanya sama anak-anak saya kandidat OSIS ini yang tahun 2234. Pertanyaan saya tadi sekilas saya mendengarkan tentang visi misi. Nah, dari visi misi itu secara keseluruhan itu saya lihat ingin bahwa sekolah ini baik. Yang saya ingin bahwa anak-anak berdisiplin yang baik, ingin bahwa sekolah ini maju. Terus sekilas tadi saya lihat demikian. Nah, pertanyaan saya, seandainya nanti Anda terpilih sebagai ketua OSIS dan Anda mendapati karena anak kita itu kurang lebih 750 siswa, mesti perilaku macam-macam. Ya, yang ada yang istimewa, ada yang biasa-biasa, yang energinya lebih. Ini. Nah, seandainya nanti Anda sebagai ketua OSIS kok didapati satu, kok ada melihat, kamu tahu persis itu ada anak merokok. Melihat juga ada anak coret-coret di papan di kamar mandi, atau melihat kok itu ada keran kamar mandi di pondok. Anda melihat apa yang ingin Anda lakukan. Ini monggo itu saya minta. Kalau tadi dari kandidat nomor 1 dulu saya balik, sekarang jawab kandidatnya nomor 5, 4 seterusnya gitu. Pertanyaan sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi inti dari pertanyaan Bapak Kepala Sekolah adalah bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Betul? Jadi untuk menjawab adalah orang tua dan sekolah mendorong dan memfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatan yang positif sehingga memungkinkan siswa memiliki komunitas yang positif seperti olahraga, aktivitas, dan keagamaan. Menjalin komunikasi yang baik untuk menginformasikan tentang kegiatan sekolah baik jam belajar maupun mengajar atau jadwal ekstrakurikuler. Lalu juga saya seringkali melihat bahwa anak-anak SMA Negeri 2 Banguntapan itu seringkali berangkat sekolah tidak menggunakan helm. Nah, saya ingin menyampaikan gerakan safety reading untuk mewajibkan siswa-siswa SMA Negeri 2 Banguntapan menggunakan helm saat berangkat sekolah dan saat pulang sekolah, baik yang diantar jemput maupun yang menggunakan kendaraan pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi menurut saya, bagaimana jika ada anak yang energinya itu berlebihan, menggebu-gebu gitu. Nah, dari saya sendiri, kalau saya jadi ketua OSIS nanti, mungkin dari saya akan mendekatkan diri kepada anak tersebut. Saya akan lebih membaur lagi, tanpa memperlihatkan bahwa saya itu, saya itu OSIS, kok sok-sokan gitu. Nah, saya tidak akan seperti itu. Saya akan lebih rendah hati lagi, dan saya akan berbicara dari hati-hati pada anak itu. Dan kemungkinan nanti jika
energi yang lebih-lebihkan itu bisa kita alihkan ke kegiatan yang positif gitu. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Menurut saya, sebisa mungkin saya akan atasi, jadi OSIS yang akan mengatasi. Namun jika tidak bisa diajak kompromi, akan kita serahkan kepada pihak sekolah. Karena murid itu juga sepatutnya memenuhi aturan yang ada di sekolah. Kemudian untuk energi yang berlebih itu bisa disalurkan dengan fasilitas sesuai dengan passion yang dimiliki siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Seperti yang Bapak bilang tadi, ya mungkin ada beberapa anak istimewa. Ya mungkin kalau melakukan seperti itu, kalau saya langsung ngasih tahu, paling ya saya cuman jadi bahan antemannya mereka. Jadi kalau dari saya sendiri, tentunya pertama saya ajak ngobrol langsung dengan orangnya. Ya mungkin kalau saya di online sedikit ya nggak masalah. Ya yang jelas saya bakal ngobrol langsung dulu sama anak-anaknya itu. Kalau emang saya mendapati langsung mereka melakukan seperti itu, di situ bakal saya tanya kenapa mereka seperti itu. Baru di situ kalau mungkin mereka masih mengulangi lagi, di situ saya bakal ngomong langsung ke guru, karena menurut saya itu udah bukan wewenang kita buat ngatur mereka semua, karena ya kita juga cuma sekedar OSIS organisasi. Di sini juga ada BK, ada Pak Aji juga yang ngatur tentang ketertiban. Jadi menurut saya bakal saya serahin ke yang berwenang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Kepala Sekolah. Saya di sini sekali lagi mengedepankan komunikasi. Dengan itu saya ingin mempunyai waktu bersama siswa tersebut untuk berbincang-bincang dan menanyakan alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Dan setelah itu saya akan mengadakan sosialisasi pada seluruh warga dan murid-murid sekolah agar hal seperti ini tidak terulangi lagi. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya adalah sanggahan dari masing-masing kandidat mengenai jawaban yang barusan diberikan. Pada kandidat yang ingin menyanggah, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Jika tidak ada yang menyanggah, kita lanjut ke izin menyanggah kandidat nomor 3. Bagaimana kalau murid tersebut susah untuk diajak kompromi maupun berdiskusi? Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekali lagi di sini saya akan mengadakan komunikasi, yaitu komunikasi yang lebih ketat seperti itu. Dan saya ingin menggali lebih banyak lagi tentang kepribadiannya dan mengapa ia melakukan hal tersebut. Terima kasih. baik, Saudara Fandi, dipersilakan. Izin menyanggah Saudara Atifa ya. Ini tuh tadi kayak yang ditanya Talita, itu kalau nggak bisa diajak kompromi, itu nggak bisa diajak kompromi. Berarti itu mereka tuh nggak mau. Entah kamu ngajak ngobrol mereka lebih dalam, entah tentang apa kalian mau ngulik-ngulik, itu tuh mereka pastinya nggak mau kompromi. Kalau seandainya mereka nyerang kamu balik, kamu mau ngapain? Cuma mau diem atau bagaimana? Terima kasih. Baik, jika siswa tersebut tidak ingin lagi mengubah perilakunya tersebut, saya akan menyerahkan tanggung jawab ini ke orang yang lebih terpercaya untuk mengubah perilakunya tersebut. Terima kasih. Apakah Saudara Savana dan Jericho ingin menyanggah? Baik, pertanyaan selanjutnya akan diberikan dari Bapak Ibu Guru kepada Bapak Ibu Guru, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk kelima kandidat, Ibu ingin memberikan suatu pertanyaan. Jika nanti ketika kalian memiliki satu program dan kalian terkendala pada pendanaan, langkah apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih.
Izin menjawab. Jujur Bu, saya proker itu nggak bikin yang macam-macam aneh-aneh yang sulit. Saya nyesuaiin diri saya sendiri. Tapi kalau seandainya kemungkinan ada kendala dana, kita kemarin habis dari sahabat, situ kita udah ada sedikit pandangan tentang mencari sponsor. Insya Allah bakal kita coba buat nyari sponsor di periode kali ini kalau jika ada kekurangan dana di proker. Tapi kalau sekiranya proker saya itu dari macam-macam Bu, jadi kayak insya Allah saya bisa. Siap. Terima kasih. Apa yang terjadi jika program tersebut terkendala pendanaan? Yang pertama, kita lihat dulu program kerja tersebut itu dananya seperti apa. Nah, kalau dananya masih bisa diminimalisir, kita akan minimalisir terlebih dahulu. Untuk opsi selanjutnya, kita bisa mencari sponsorship atau melakukan dana usaha bersama tim pengurus OSIS maupun mempererat jaringan silaturahmi dengan alumni, karena dari informasi luar untuk alumni itu dananya juga lumayan besar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi menurut saya, bagaimana jika di dalam OSIS itu ada event yang terkendala dana? Nah, mungkin kalau dari saya sendiri, saya akan mengatur ulang jumlah anggaran dan kemudian akan memprioritaskan dari skala yang terbesar sampai skala yang terkecil. Kemudian saya akan meminimalisir jumlah harga yang terlalu berlebih. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Izin menjawab. Jadi kita bisa menjual merchandise yang dibuat oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Balikpapan, dan kita akan berkolaborasi dengan divisi kewirausahaan untuk menutupi kendala dananya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah dari kandidat ada yang ingin menyanggah? Baik, jika tidak ada yang ingin menyanggah, oke. Dipersilakan. Baik, saya akan menyanggah pendapat dari saudari Savana. Jadi tadi disebutkan akan mengadakan merchandise. Nah, jadi di sini tuh situasinya event kekurangan dana. Nah, untuk merchandise itu kan sendiri membutuhkan dana. Nah, itu dananya dari mana ya? Terima kasih. Jadi merchandise yang dimaksud saya adalah hasil karya dari anggota dan siswa-siswi SMA Negeri 2 Balikpapan, sehingga tidak mengeluarkan biaya. Misalnya mendaur ulang sampah kayak gitu, itu bisa menghasilkan barang-barang yang bermanfaat. Terima kasih. Baik, apakah kandidat lain ada yang ingin menyanggah? Silakan. Izin menyanggah kandidat Jericho. Tadi kamu bilang untuk meminimalisir dari itu ya, dananya itu ya, sama mengatur ulang dana anggaran itu. Untuk proker itu kita setahun udah ada, jadi udah dianggarin dana di situ. Jadi kalau kamu seenaknya mau ngubah itu nggak bisa, itu udah 1 tahunnya kita, itu udah proker kita. Jadi kalau menurut saya kamu mau ngatur ulang itu, menurut saya udah jelas gak bisa, karena itu udah proker 1 tahun kita, udah dianggarin segitu, ya udah kita dapatnya segitu. Mau kamu bohongin, mau kamu lebih-lebih, tetap gak bisa. Dan meminimalisir itu menurut saya gimana caranya? Sementara misalnya piring udah di dana segini, snack udah di dana segini, itu gimana meminimalisirnya? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Fandi. Tadi itu pertanyaannya tentang anggaran. Nah, saya sendiri itu di sini kan juga baru ya. Saya bukan siapa-siapa, istilahnya saya di sini OSIS itu baru karena saya juga kebetulan siswa baru di sini. Jadi ya mohon maaf jika saya tidak tahu. Jadi mungkin untuk yang meminimalisir jumlah harga yang terlalu besar, mungkin itu bisa dari sumbangan dari pengurus OSIS. Jadi misal ada yang punya piring, ya udah kita bawa dari rumah gitu. Terima kasih. Baik, saudari Talita dipersilakan. Izin menyanggah kandidat nomor 5, Mbak Savana. Kalau misalnya
dari target penjualan, itu bagaimana cara menanggulangi yang lainnya atau cara menjual biar lebih efektif? Terima kasih. Izin menjawab, untuk promosinya kita bisa melalui media sosial agar efektif dalam menjual merchandise. Lalu untuk menanggulanginya, kita bisa meminimalisir tadi. Seperti misalnya meminimalisir di bagian konsumsi. Yang penting eventnya jalan, kita nggak harus konsumsi. Menurut saya itu tidak masalah. Terima kasih. Baik. Ada kandidat lain yang ingin menanyakan? Baik. Silakan saudara Atifah. Baik, saya ingin tanya saudari Asamana. Memprioritaskan dana itu penjualan merchandise dari konsumsi anggota OSIS itu apakah lebih penting sehingga kinerja OSISnya yang mendapat menurun seperti itu bagaimana? Kalau misalnya menurun kinerja OSIS karena tidak ada konsumsi seperti itu. Izin menjawab, sebenarnya konsumsi itu tidak terlalu mempengaruhi kinerja OSIS sih, Atifah. Ya. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Terima kasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya masih diberikan dari Bapak Ibu Guru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lebih ke karakter ya, karena kebetulan PPKN jadi kaitannya dengan karakter. Kalau nanti kalian terpilih menjadi ketua OSIS, karena kalau di luar sana itu ada isu, mudah-mudahan anak-anak kita tidak ya. Di luar sana itu ada isu yang menjadi pengurus OSIS itu bisa untuk alasan meninggalkan pelajaran. Bagaimana menurut Anda dengan penilaian seperti itu? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian tentunya juga nanti apabila terpilih menjadi ketua OSIS, itu tentu tanggung jawabmu begitu besar ya. Nah, tidak hanya terhadap organisasi, tetapi juga kedudukan kamu sebagai siswa. Jadi beban tugasmu itu tidak sedikit. Nah, bagaimana menyikapinya? Pada kandidat, pertanyaannya bisa dimengerti? Baik, kepada saudari Atifah dipersilakan untuk menjawab. Maaf sebelumnya boleh tolong diulangi lagi poin-poinnya dari pertanyaan ini. Poin pertama, bagaimana tanggapan Anda jika orang luar itu mengatakan OSIS bolos pelajaran, menggunakan nama OSIS untuk bolos pelajaran. Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi waktu yang Anda gunakan untuk berkegiatan OSIS? Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, saya berpikir bahwa di organisasi OSIS maupun di pelajaran di kelas, semua itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk kita hadiri seperti itu. Dan karena adanya dua tanggung jawab tersebut, tanggung jawab kita semakin berat. Dan saya pribadi akan melaksanakan dua tanggung jawab itu dengan penuh amanah seperti itu. Terima kasih. Oke, izin menjawab. Jadi buat yang pertanyaan pertama, jadi kan menggunakan nama OSIS buat nyekip jam pelajaran begitu ya Bu? Ya sebenarnya sekarang pun kayak kerasa kadang tuh OSIS ketika ada kegiatan terus kayak motong jam itu senang. Jujur itu senang Bu bagi organisasi. Emang ini nggak munafik, itu senang. Kebanyakan OSIS itu kayak memanfaatkan itu ya buat jam seperti itu. Mungkin kalau untuk solusinya mungkin dari
guru sendiri buat lebih mendekatin ke OSIS emang ini tuh sepenting apa, jadi tetap dikonfirmasikan ke guru-gurunya, jadi nggak seenaknya mereka bu isi kepentingan OSIS terus diizinin kayak gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua ya tentang tadi bagaimana bagi waktu, di sini jujur saya memikirin dulu sebelum untuk jadi kandidat itu emang kita harus bisa membagi waktu Bu. Ya intinya kalau saya berani jadi kandidat saya harus siap buat membagi waktu. Waktu habis. Siap, terima kasih. Untuk kasus yang pertama, jika pengurus OSIS menggunakan alasan ekip pelajaran itu karena kepentingan OSIS, itu kalau memang meninggalkan pelajaran sangat untuk kepentingan OSIS itu sangat penting dan urgent, itu bagi saya tidak masalah. Namun untuk menanggulanginya, guru itu lebih teliti, lebih di cross check lagi, kamu tuh keluar acara apa, untuk apa, sampai kapan. Jadi itu akan mengurangi para siswa nyekip pelajaran. Terus untuk cara membagi waktu saya, kebetulan saya juga memiliki kewajiban belajar. Kita mencoba berpikir secara umum bahwasanya tujuan seorang murid itu belajar, sedangkan organisasi hanya sebagai penunjang untuk memberikan pengalaman. Karena selain nilai akademik, kita juga memerlukan pengalaman non-akademik dengan berorganisasi. Waktu habis. Terima kasih. Yang pertanyaan pertama itu ada isu dari luar jika OSIS meninggalkan jam pelajaran. Nah, menurut saya yang saya amati sejauh ini, mungkin jika ada seperti rapat-rapat seperti itu sebenarnya di luar jam pelajaran, jadi bisa setelah pulang sekolah. Nah, untuk menanggulangi isu itu sebenarnya juga sudah ada izin dari guru. Jadi untuk kepentingan sekolah itu guru seharusnya sudah mengizinkan, seperti latihan upacara tadi itu kan untuk kepentingan sekolah, jadi seharusnya guru sudah mengizinkan. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu tentang beban pengurus itu yang tidak sedikit. Nah, itu tinggal membagi waktu saja tentang bagaimana sibuknya kita di organisasi dan juga tentang pentingnya kita untuk tetap belajar. Nah, jadi di situ kita bisa atur kembali untuk waktu-waktu yang sudah kita habiskan untuk di pengurus OSIS. Baik, terima kasih. Izin menjawab, sesuai pengalaman saya pribadi, saya sempat beberapa kali meninggalkan kelas karena ada urusan tentang OSIS di luar, organisasi di luar. Nah, itu saya menyertakan undangan resmi dari misalnya Dipora atau dari Dinas Pendidikan. Lalu undangannya itu saya tinggal di kelas agar guru yang mengampu bisa melihat kegiatan apa yang telah saya lakukan dan sehingga jelas gitu saya izinnya kemana dan sampai jam berapa gitu. Lalu untuk yang kedua, tugas siswa di sekolah memang untuk belajar, tapi di organisasi kita juga bisa mendapatkan ilmu. Walaupun di organisasi nilainya tidak ditulis di rapor, tapi pengalaman-pengalaman di organisasi dapat kita gunakan untuk menunjang masa depan kita, sehingga Waktu habis. terima kasih. Baik, apakah dari kandidat ada yang ingin menyanyi OSIS kepada saudari Salma Inayah? Dipersilakan. Selamat siang, izin bertanya. Hampir dari kalian semua tadi bilang bahwa akan menerima aspirasi dari seluruh siswa. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian untuk merealisasikannya, sedangkan siswa-siswi di SMA Negeri 2 Bangtapan itu tidak sedikit jumlahnya? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya dimengerti? Siap. Kepada saudari Atifah, dipersilakan. Baik, di sini untuk merealisasikan hal tersebut, saya akan mengadakan kotak saran online kepada seluruh warga sekolah dan mengambil semua pendapat itu dan merealisasikannya saat presiden. Terima kasih. Izin menjawab, ini sesuai dengan proker saya Mbak, mengadakan kotak saran. Ya emang siswa di sini nggak banyak, 700-an lebih. Kotak saran ini tuh proker saya yang bakal saya realisasikan. Itu tuh jadi sistemnya kayak kita setiap event gede itu
itu tuh kita bakal bikin kayak suatu kotak saran itu kayak rohis. Jadi kita kayak ngasihin kertas gitu ke anak-anak kelas. Jadi per OSIS misalnya masuk ke kelas dan terus di situ mereka nulis semua pandangan tentang OSIS, baik kritik mau saran mau mereka hujat ya mau tetap kita baca. Atau option 2 bakal saya adain NGL. Jadi lewat IG mereka ngasih masukan terserah mereka dan insya Allah bakal kita benahi dan kita benahi untuk kedepannya di OSIS. Terima kasih. Untuk menerima aspirasi dari seluruh masyarakat SMA Negeri 2 kita bisa menampung aspirasi masyarakat SMA Negeri 2 melalui sosial media maupun secara langsung, mulai dari mulut ke mulut maupun tulisan seperti program kerja Mas Fadi. Terus untuk misal ada yang ingin class meetingnya tuh inginnya volley, dan kita bisa menerapkan nilai demokrasi di situ. Jadi suara terbanyak atau request terbanyak yang akan kita lebih prioritaskan untuk kita realisasikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Jadi menurut saya untuk menanggapi siswa-siswi yang begitu banyak sekali, mungkin dari saya akan mengandalkan dari pembuatan form berisi kritik dan saran serta masukan. Jadi di situ isinya ada mau kritik mau saran itu tentang event yang kita selenggarakan gitu. Terus nanti kita akan tampung dan kemudian kita akan diskusinya pada pengurus. Terima kasih. Izin menjawab, di media kami memiliki Instagram yaitu OSIS Unpalan. Di situ kita bisa menaruh polling untuk menuliskan kegiatan atau saran untuk memusyawarahkan dengan. Setelah saran diterima, kami akan mengadakan musyawarah dengan anggota OSIS. Terima kasih. Baik, kepada kandidat, apakah ada yang ingin menyanggah? Baik, jika tidak ada yang ingin menyanggah, pertanyaan selanjutnya datang dari siswa. Baik, kepada Raffi dipersilahkan. Di sini saya mau bertanya, seberapa penting sih jabatan ketua OSIS ini buat kalian? Dan jika ada program kerja yang dilarang setengah guru, tapi malah didukung oleh siswa ini, kalian akan memihak yang mana antara guru atau siswa dan mengapa kalian memihak tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya dimengerti? Baik. Poinnya adalah seberapa penting jabatan ketua OSIS ini bagi kalian? Dan kalau misal kalian punya satu program kerja didukung oleh siswa tapi tidak didukung oleh guru atau ditolak oleh guru, kalian akan berpihak siswa atau guru? Dan solusinya bagaimana? Mengerti? Baik. Kepada saudari Atifah dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menjawab. Posisi untuk kita semua ini sangat penting karena kita sudah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas kita dari dalam OSIS kepala. Tapi bukan berarti di sini kita akan memanfaatkannya untuk hal-hal yang negatif. Dan untuk yang pertanyaan kedua, jika program tersebut disetujui oleh murid-murid, tapi tidak disetujui oleh guru, di sini kami akan memberikan solusi yaitu bermusyawarah dan mengeluarkan pendapat masing-masing pihak pada kita dan bersama-sama akan mendapatkan hasil yang konkret. Terima kasih. Izin menjawab, seberapa penting? Menurut saya penting karena menjadi ketua ini kesempatan bagi saya untuk berkembang
saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih, bukan sekedar cuma berorganisasi menjadi anggota. Saya mungkin bisa memperoleh pengalaman bagaimana cara memimpin yang benar, seperti itu. Untuk masalah seperti itu memang normal ya Mas, kalau kayak guru kadang nggak mendukung siswanya, misalnya siswanya mau ngadain konser, gurunya ngelarang. Jujur itu susah ya Mas ya, karena lawan kita guru. Tapi kalau seandainya mungkin seperti itu, bakal saya usahain kompromi dulu dengan gurunya. Kalau seandainya mungkin ya tetap nggak bisa, bakal saya ambil perwakilan dari setiap masyarakat sekolah, warga sekolah berkelas 1 atau berkelas 2 untuk mengobrolkan dan menjelaskan bahwa apa alasan kalian ingin mengadakan event tersebut. Insya Allah guru mungkin memahami dan bisa terlaksana. Terima kasih Mas. Seberapa penting jabatan ini bagi saya? Jabatan ini sangat penting karena menjadi seorang ketua OSIS berarti menjadi seorang pemimpin, dan pemimpin itu dibutuhkan dalam setiap organisasi. Kemudian pertanyaan kedua, jika ada program kerja yang ditolak guru tapi didukung murid, saya tidak akan memilih pihak manapun. Namun saya akan ambil jalan tengah biar sama-sama nyaman dan tidak memberatkan salah satu pihak. Saya akan memperbaiki kegiatan tersebut dengan sedemikian rupa sehingga guru juga bisa mengizinkan dan murid tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan nyaman tanpa ada yang ganjel. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, tadi seberapa penting jabatan ketua OSIS bagi kita? Untuk saya pribadi tentu penting, karena selain sudah diberi kepercayaan, ketua OSIS adalah cerminan para siswa lain untuk bersikap dan bertingkah laku, serta mungkin saya akan mencari pengalaman baru untuk jiwa-jiwa leadership saya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana jika ada program kerja yang didukung siswa tetapi ditolak guru? Untuk dari saya sendiri, mencari solusi bersama dengan perwakilan siswa dan guru untuk mendiskusikan tentang bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Menurut saya, jabatan ketua OSIS sangatlah penting bagi saya, karena sebagai tempat belajar untuk saya dan juga sebagai kesempatan untuk saya mengubah dan memajukan OSIS menjadi lebih baik. Lalu untuk yang kedua, membuat forum obrolan dari perwakilan siswa dan guru untuk mengambil opini dari guru dan opini dari siswa, karena kita mengadakan program ini di lingkup sekolah yang isinya bukan hanya siswa tapi juga ada guru. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Ahnaf, dipersilakan. Oke, izin bertanya. Menurut kandidat ketua OSIS, bisa nggak SMA Negeri 24 sejajar dengan SMA Jogja dalam hal kreativitas dan eksistensi? Misal event-event seperti pensi. Kalau bisa, kira-kira bagaimana caranya? Kalau nggak bisa, kenapa? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya dimengerti? Kepada saudari Atifah, dipersilakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya pikir di sini sebenarnya banyak ya prediksi yang masih menyembunyikan kreativitas, keterampilan, minat dan bakat mereka. Dan di sini sebagai salah satu OSIS kepala atau mungkin kemungkinan ketua OSIS, di sini kami akan mengembangkan minat bakat tersebut dan keterampilan kreativitas tersebut dengan kotak saran. Saya bisa terus jika itu tidak terjadi, saya berpikir untuk mengedepankan hal-hal lain yang lebih bermutu. Terima kasih. Terima kasih Mas Anam. Jadi pertanyaannya, bisa nggak tentang kreativitas buat nyetaraan dengan anak Jogja? Ya sebenarnya tuh kalau secara akademis mungkin susah ya kalau menyetarakan dengan SMA Jogja. Tapi ya kita kan juga udah berusaha semaksimal mungkin buat terus membaik. Mungkin kalau untuk bakat mungkin lebih dieksplor lagi. Misalnya Mas Anam atlet tinju. Nah, mungkin kita bakal nyoba cari tentang kejuaraan tinju dan mungkin bakal konfirmasi ke Mas Anam atau dengan guru tinju yang lainnya untuk mungkin menyalurkan bakat tersebut dengan mengikuti lomba tersebut. Ya, kita usahain maksimal mungkin buat
batu lebih maju, nggak maju sampai gelondong tapi lebih berkembang. Terima kasih. Menjawab, kita bisa memaksimalkan kegiatan akademik maupun non akademik sehingga mampu melahirkan siswa-siswi yang berprestasi dan membawa nama baik sekolah sehingga bisa mendekati dengan sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta. Untuk event yang diselenggarakan, saya rasa 1 tahun belakangan ini sudah mulai mengejar SMA yang ada di kota Yogyakarta. Mungkin akan kita tingkatkan lebih lagi. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan. Jadi menurut saya bagaimana supaya kita itu bisa sejajar dengan SMA Jogja. Kalau menurut saya itu dengan menambah jam terbang dari siswanya sendiri yang ada di sekolah. Kemudian jika siswa itu mendapat tawaran ada lomba atau kompetisi di luar sekolah, mungkin sekolah bisa ikut mendukung untuk mengikut sertakan siswanya nanti untuk bisa berkarya atau mengikuti lomba atau ajang tersebut yang ada di luar. Terima kasih. Izin menjawab, menurut saya belum untuk angka ini selama ini belum bisa dikatakan bisa karena dana sekolah dari SMA Jogja juga berbeda dengan dana sekolah yang diberikan SMA 28 pada kami. Dan juga siswanya bisa mendukung dan berkontribusi event yang diadakan oleh OSIS untuk mensukseskan event sehingga event SMA sekolah yang ada di Jogja bisa kita realisasikan juga. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Novan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kalau OSIS dan organisasi lain terjadi perkelahian yang melibatkan banyak orang, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Pertanyaan dimengerti? Baik, kepada saudari Alifa, dipersilakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini pendapat pribadi saya yaitu dengan bersama-sama untuk mencoba untuk dua pihak yang berlawan itu untuk menjadi satu. Jika hal tersebut tidak terlaksanakan, saya akan meminta bantuan kepada guru-guru atau orang lain yang dapat dipercaya. Terima kasih. Izin menjawab, sebelumnya makanya ini tuh melibatkan orang banyak itu, orang banyaknya itu maksudnya organisasi itu atau dari warga sekolah yang nggak organisasi? Organisasi, berarti antar organisasi ya. Tentunya mungkin saya bakal mengundang ketuanya masing-masing organisasi tersebut untuk mengadakan suatu rapat dan menanyakan apa konfliknya dan siapa yang menyebabkan konflik awalnya. Mungkin di situ bakal kita cari solusinya buat nyelesain konflik tersebut, tapi melalui perwakilan terlebih dahulu yaitu ketua-ketua organisasinya itu. Mungkin setelah itu baru kita sosialisasi masing-masing, saya dengan OSIS, mungkin terus ketua organisasinya dengan pronisnya, mungkin untuk mensosialisasikan masalah tersebut dan nyari buat solusi masalah tersebut. Terima kasih. Untuk meminimalisir kasus tersebut, kita bisa meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga kejadian tersebut tidak akan terjadi antar organisasi. Dan jika sudah terjadi, kita akan melakukan diskusi dengan ada juga dari pihak guru maupun pembimbing organisasi masing-masing sehingga kita bisa menemukan jalan tengah yang terbaik untuk masing-masing organisasi. Terima kasih. Baik, jika menurut saya itu kalau organisasi antar organisasi saling terjadi perkelahian, sepengetahuan saya itu di OSIS itu ada yang namanya si penghubung antar organisasi. Nah, mungkin bisa lewat situ perwakilan dari OSIS. Kemudian kita juga saling menghargai hak-hak organisasi lain tanpa menjelek-jelekkan organisasi yang berada di bawah OSIS dan juga tidak memandang OSIS itu paling tinggi. Enggak. Di sini kita semua satu keluarga, jadi derajatnya kurang lebih ya sama. Terima kasih. Izin menjawab, yaitu dengan cara mengobrolkan untuk menyelesaikan masalah karena siswa berbuat onar bisa karena ada
Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama adalah, ketika banyak orang sudah percaya dengan Anda dan memilih Anda pada pemilihan OSIS nanti, dan Anda akhirnya menjadi ketua OSIS, namun seiring berjalannya waktu, justru kinerja Anda menurun. Di saat itu banyak orang yang merasa kecewa karena salah memilih. Bagaimana Anda akan membuktikan dan membangun kepercayaan itu kembali? Untuk pertanyaan kedua adalah, apa hal yang membuat kandidat berpikir layak untuk menjadi ketua OSIS? Dan apa yang akan kandidat lakukan jika ada anggota yang kelakuannya justru merusak nama OSIS? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Pertanyaan dimengerti? Baik, kepada saudari Atifah, silakan. Izin menjawab. Yang pertama, saya akan mencari motivasi untuk saya sendiri dan berusaha untuk membangun kembali kepercayaan siswa-siswi SMA yang 228. Dan untuk yang pertanyaan yang kedua, menurut kalian, kenapa kalian layak menjadi ketua OSIS? Dan kalau ada anggota yang merusak nama baik OSIS, apa yang akan kalian lakukan? karena saya memiliki tekad kuat untuk memimpin dan membangun OSIS menjadi lebih maju. Dan jika ada anggota OSIS yang merusak nama baik OSIS, saya akan menanyakan kepadanya kenapa ia melakukan hal seperti itu dan memberitahunya konsekuensi yang akan ditetapkan jika ia mengulangi hal tersebut. Terima kasih. Oke, sebelumnya izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama tadi apa? Cara Anda membuktikan kepercayaan lagi kalau misalnya orang-orang tidak percaya lagi dengan Anda? Mungkin untuk membuktikan lagi itu nggak semudah kita cuma dengan menjalankan event gede. Mungkin kita bakal nerima aspirasi mereka dulu. Jadi kalau pesan mereka tuh apa, terus mereka meritik saya itu nggak masalah karena memang kinerja saya menurunkan posisinya. Jadi itu saya bakal terima dan saya bakal evaluasi ke diri saya sendiri apa kurangnya saya itu, bagaimana kedepannya itu akan tetap saya usahain untuk mungkin menampung mereka. Atau mereka ingin classmate seperti ini, mungkin saya akan usahakan seperti itu. Untuk yang kedua, kenapa Anda layak menjadi ketua OSIS? Untuk layak atau enggak, ini tuh kita tuh jadi kandidat itu bukan sekedar kita nyalonin. Waktu habis. Terima kasih. Yang pertama, kalau kepercayaannya, kinerjanya menurun sehingga mengurangi kepercayaan orang lain terhadap saya akan memperbaiki mulai dari diri saya. Juga biasanya sebelum kritikan dari luar, pihak internal pengurus OSIS juga pasti akan ada evaluasi tertutup. Kemudian juga kita harus menunjukkan perubahan yang signifikan dan menunjukkan yang terbaik. Selanjutnya, saya seberapa penting? Apa yang kedua? Seberapa penting? Jika OSIS malah merusak nama, saya akan mengikuti metode lama tentang cara mengatasi masalah seperti itu, bahwa dalam mengingatkan seseorang itu ada tahapannya dan dilihat dari seberapa besar kesalahan yang dilakukan dan seberapa banyak dia melakukan kesalahan tersebut. Habis. Pendapat dari saya, pertanyaan pertama, jika kinerja saya menurun, bagaimana cara membangun kepercayaan? Mungkin itu bisa dimulai dari diri saya sendiri. Saya bisa melakukan refleksi, kemudian saya bisa minta pendapat dari siswa yang telah memilih saya, orang-orang yang telah memilih saya. Sebaiknya apa yang bisa saya lakukan untuk kedepannya? Kemudian untuk yang nomor 2, apa yang menurut mulai menjadi ketua OSIS? Dan bagaimana jika ada orang anggota OSIS yang merusak nama OSIS?
Untuk yang pertama, saya ingin juga yang terbaik bagi OSIS Urpala yang membuat saya layak untuk jadi ketua OSIS. Kemudian jika ada anggota yang merusak nama OSIS, itu sebaiknya di refleksi lagi di pengurus OSIS. Kita melakukan ngobrol gitu. Waktu habis. Terima kasih. Izin dijawab untuk yang pertama, membangun semangat kembali dan mempertanggungjawabkan dan melanjutkan proker dengan lebih baik dan meminta masukan untuk membenahi kerja saya. Lalu yang kedua, karena visi misi dan proker saya perlu dan layak untuk direalisasikan. Dan yang ketiga, mengobrolkan tentang masalah apa yang terjadi dan memberi pilihan berupa konsekuensi jika mengulangi hal yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Jojo. Silakan. Dan terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya adalah apa konsekuensi atau apa yang akan Anda semua ini lakukan jika salah satu proker atau program unggulan kalian tidak berjalan? Terima kasih. Pertanyaan dimengerti? Baik, kepada saudari Atifah dipersilakan. Baik, untuk konsekuensinya itu saya akan mengevaluasi lebih lanjut tentang proker saya, apakah proker saya itu memprovokasi hal yang negatif sehingga tidak terjadi seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk konsekuensinya berarti kayak sanksi dari saya kalau nggak ngejalanin proker ya mas. Jadi sebelumnya saya mau bikin proker itu mikir dulu ini bakal realisasikan atau enggak. Jadi emang saya nggak asal sekedar ngomong ini makanya di proker saya itu nggak terlihat yang wow banget, justru malah proker saya itu kayak biasa banget. Tapi mungkin kalau konsekuensinya seandainya saya nggak bisa menjalankan itu, ya itu mungkin saya bakal nerima hujanan dari warga sekolah SMA Negeri 2 ya dengan kotak saran tadi itu. Terima kasih. Jika ada program kerja yang tidak terjalan, bagaimana bentuk tanggung jawab saya atau konsekuensi untuk saya? Kita lihat penyebab kegagalan program kerja tersebut, karena kita juga belum tahu program kerja apa yang tidak terwujud dalam periode kita nanti. Terima kasih. Jika menurut saya itu bagaimana jika ada salah satu proker yang tidak berjalan sesuai yang saya katakan tadi, saya akan melihat kondisi dan situasi di lapangan. Kemudian saya akan memberikan opsi lain sebagai pengganti dari jika proker yang dilaksanakan dirasa terlalu berat atau terlalu besar, saya akan memberi opsi lain untuk proker tersebut. Terima kasih. Jawab dengan cara mengevaluasi proker dan membuka kritik dan saran untuk diri saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudara guru. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan saya yaitu apa langkah konkret Anda yang apa langkah konkret yang Anda ambil untuk meningkatkan prestasi akademik siswa-siswi dan akreditasi sekolah SMA Negeri 2 Pamekasan ini bisa lebih baik dari tahun ke tahun dan bersaing dengan SMA yang terkenal nama baiknya? Itu saja. Terima kasih. Pertanyaan yang lebih baik kepada saudari Atifah, silakan. Yang akan saya lakukan adalah selanjutnya mengedepankan komunikasi lagi, yaitu bersosialisasi, melakukan sosialisasi akan hal-hal yang menguntungkan jika hal itu terjadi di antara seluruh murid-murid sekolah ini agar hal itu terjadi. Terima kasih. Mungkin untuk langkah konkretnya seperti yang sudah tak jauh di Mas Anak, kita bakal mengevaluasi warga Badung itu memiliki bakat apa. Jadi kalau sekiranya anak ini punya bakat itu, insya Allah bakal kita sampaikan ke guru dan
kita rembuk bareng-bareng, mungkin kita nyari lomba yang sesuai dengan anak ini, minat bakat ini. Untuk meningkatkan akreditasi itu saya juga ya berusaha semaksimal mungkin, karena kan itu juga warga sekolah, bukan sekedar OSIS. Itu kalau mau saya mau gini tapi warganya nggak mau ya percuma, kayak itu menurut saya bakal cuma jadi bentrok. Jadi kalau untuk meningkatkan itu menurut saya lebih ke sekolah. Terima kasih. Untuk pertanyaan tersebut, kita bisa memfasilitasi kegiatan yang bertujuan dengan meningkatkan nilai akademik dan non-akademik juga, sehingga akreditasi sekolah juga ikut meningkat. Selanjutnya, kita juga sudah ada ekstrakurikuler. Kita lebih efektifkan lagi terkait ekstrakurikuler dan keefektifan pembelajaran saat di kelas. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan tadi prestasi akademik ya. Ya, untuk prestasi akademik mungkin bisa kita awali dari kelas dulu. Jadi saya banyak belajar dari guru-guru itu. Jika dirasa satu kelas memiliki nilai jelek semua, nah guru itu mengevaluasi. Jadi untuk nilai jelek itu tidak dihujat begitu, tapi lebih diberi motivasi. Terus nilainya itu dimasukkan ke nilai kuis gitu. Mungkin itu dari saya. Dijawab dengan cara siswa perlu mengenali dulu bakat dan minatnya. Nah, gimana sih cara biar siswa mengenali bakat dan minatnya? Yaitu mengikuti psikotes yang diadakan dari sekolah dengan bekerja sama dengan lembaga psikotes berkompeten dan mengadakan berbagai lomba pada bulan tertentu dan juga mengadakan berbagai event. Misalnya ekstrakurikuler dapat kita tampilkan pada event-event tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan terakhir datang dari saudara Evo. Dipersilakan. Terima kasih Pak Buya. Apa yang Anda lakukan jika visi misi Anda tidak berjalan? Serta indikator apa yang Anda punya untuk menyatakan bahwa visi misi itu berjalan atau tidak? Dan apa yang Anda lakukan jika tidak berjalan ataupun berjalan dengan baik? Terima kasih. Pertanyaan dimengerti? Pertanyaannya adalah titik mana yang menjadikan bukti bahwa program kerja Anda itu berhasil, dan titik mana pula yang mengatakan bahwa program kerja Anda itu gagal? Pertanyaan dimengerti? Baik, kepada saudari Atifah dipersilakan. Untuk pertanyaan tersebut, baik, jika program saya itu benar-benar terjadi dan itu membuat seluruh warga sekolah SMA yang Bangutapan bahagia, dan karena itu saya masih harus sukses. Dan jika hal itu malah menjadi suatu hal yang negatif, saya mengambil itu menjadi program yang gagal. Seperti itu. Terima kasih. Izin menjawab, untuk titik di mana berhasil atau titik di mana gagal itu ya, kalau titik berhasil ya seperti itu. Terima kasih. Titik yang menjadi bukti program kerja Anda berhasil maupun gagal. Kalau berhasil berarti program tersebut bisa, visi dan misi saya bisa terrealisasi kepada seluruh masyarakat, seperti kejujuran dan keadilan serta tanggung jawab yang meningkat, maupun kegiatan-kegiatan yang berhasil menciptakan sinergisitas tinggi, jiwa aktif dan kreatif pada siswa-siswa SMA Negeri 28. Juga dalam visi misi saya juga mempertahankan hubungan baik antar warga sekolah. Jadi warga sekolah itu minim sekali konflik. Selanjutnya, jika gagal berarti itu belum sepenuhnya baik saya laksanakan. Itu harus kita evaluasi lebih lanjut supaya program tersebut bisa terrealisasi sesegera mungkin. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya titik mana program kerja bisa dikatakan berhasil dan gagal. Untuk berhasilnya itu bisa dilihat dari siswanya dengan berpartisipasi dengan baik dan juga terwujud. Dan simpelnya itu kalau gagal, jika tidak berjalan dengan baik, juga dengan tidak diwujudkan. Terima kasih. Visi misi bisa berjalan dengan baik jika sudah terlihat ada perubahan. Contohnya program saya
angkatan ini bisa kembali bersatu dan melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Terima kasih. Baik, hal yang akan saya lakukan adalah untuk membicarakan baik-baik tentang apa yang menyebabkan kedua angkatan tersebut terjadi perselisihan, seperti salah satu peraturan dan memasuki OSIS. Terima kasih. Izin menjawab sebelumnya, mungkin kalau ada permasalahan antara dua angkatan itu nggak sepele, karena itu menurut saya bakal ngaruh ke kinerja, mungkin bakal entah menciptakan kecanggungan atau sebagainya. Mungkin tentunya kita ngobrol baik-baik dengan angkatan bawah dan atas, mencari solusinya bareng-bareng, karena kita nggak mungkin sendiri-sendiri. Angkatan kita mau nyelesain sendiri nggak mungkin, karena itu dua angkatan yang bakal kinerja bareng besok. Jadi kita bakal adain pertemuan bareng, dan di situ kita bahas apa sih salahnya, dan di situ kalau ya salah ya kita minta maaf, kalau ya benar ya sekiranya tetap nggak seolah-olah ngerasa paling benar, seperti itu. Terima kasih. Kuncinya ada di komunikasi yang baik sehingga meminimalisir miskomunikasi. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mencari jalan tengah dan evaluasi pribadi masing-masing angkatan, lalu didiskusikan sehingga mencari solusi yang terbaik, juga saling memaafkan dan jangan merasa paling benar. Terima kasih. Kalau dari saya itu memang menjaga solidaritas, kekompakan, apalagi di dua angkatan itu memang susah ya. Jadi kalau dari saya itu saya akan lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang apalah masalah random lah gitu. Yang penting bisa nanti kecanggungan itu bisa berkurang dan kita lebih semakin akrab gitu. Terima kasih. Di sini kita perlu pendekatan antar anggota. Selain pertemuan antar dua angkatan, kita juga perlu pertemuan antar angkatan masing-masing. Misalnya kelas 11 dengan kelas 11 semua dan kelas 10 dengan kelas 10 semua. Jadi kelas 11 bisa memberitahu mana sih bagian nggak sukanya, dan kelas 10 juga bisa memberitahu bagian mana sih nggak sukanya. Nah di situ kita bisa menyimpulkan dan ini bisa mengambil jalan tengah untuk hubungan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, dari teman-teman, dan dari rekan OSIS. Sebelum acara saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Trigiarto, kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman, dan rekan OSIS yang menyempatkan hadir pada siang hari ini. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutupan, saya Adelia Mutiara selaku moderator debat calon ketua OSIS periode 2023-2024 memohon maaf atas segala kata dan perbuatan. Semoga debat pada siang hari ini dapat memberikan hasil yang terbaik